Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Kang Kanda, Angler Indonesia. Sahabat sekalian, bertemu lagi di channel YouTube Kang Kanda ini. Insya Allah pada malam ini saya akan menyampaikan satu testimoni buat sahabat sekalian terkait dengan keberhasilan channel YouTube Kang Kanda. Alhamdulillah sudah dimonetize ya. Jadi bagi saya ini suatu penghargaan, pencapaian yang sungguh luar biasa sahabat-sahabat sekalian, terutama untuk mungkin YouTuber yang pemula ya, termasuk saya. Ini merupakan satu harapan ya, kebanggaan yang sangat luar biasa. Perjuangannya luar biasa sahabat sekalian. Jadi ini penting, testimoni saya sampaikan sehingga nanti bisa menyemangati sahabat-sahabat sekalian untuk YouTuber pemula. Jangan patah semangat ya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pengalaman buat sahabat sekalian, karena banyak sekali hal yang saya salah melakukannya di dalam membuat konten atau bagaimana ingin menjadi seorang YouTuber yang mungkin sahabat sekalian bisa lihat banyak rekan-rekan kita yang sukses di dunia YouTuber. Oke, bagaimana selanjutnya? Simak bersama Kak Kanda Indonesia. Mantap. Sahabat sekalian, testimoni kali ini saya saja bingung apa yang harus saya sampaikan, mulai dari mana ya. Tetapi oke lah, kita nyantai saja acaranya. Jadi ada beberapa hal yang membuat para YouTuber itu, terutama yang pemula, frustasi ya. Itu yang saya alami bertahun-tahun. Ini saya akan buka nih apa yang selama ini saya lakukan, dan itu adalah salah. Jangan diikuti. Pertama, joinnya adalah pada tanggal 25 Agustus tahun 2011. Jauh banget sahabat sekalian, 11 tahun 11 tahun saya berjuang, dan itu saya yakin teman-teman, saya terharu, terbawa emosi ya. Sudah 11 tahun sahabat sekalian ya. Jadi ketika itu saya paham bagaimana YouTuber kalau berhasil itu akan mendapatkan dimonetize ya, akan mendapatkan pundi-pundi ya. Dan kita bisa lihat ya, para YouTuber yang sudah sukses, baik itu adalah para selebritis ya, ataupun malah orang-orang yang biasa-biasa saja gitu kan. Mungkin sahabat tahu lah yang kontennya sampai sekarang berjuta-juta viewernya, termasuk subscribernya. Jadi itu saya luar biasa. Tahun 2011 sahabat sekalian ya, saya 2011 mulai join. Lalu waktu itu saya mengupload beberapa video, dan itu memang saya tidak serius ya, karena 1 bulan upload, 2 bulan upload. Jadi memang gak serius gitu, karena memang keterbatasan waktu ya waktu itu, keterbatasan waktu dan juga keterbatasan kemampuan sahabat guys. Jadi waktu itu pertama, malah sampai saat ini, terutama untuk perangkat ya. Contoh sekarang saya juga tidak pakai mic ya, tidak pakai mic karena saya belum begitu totalitas di dunia YouTuber. Itu kesalahannya. Pertama, saya tidak totalitas karena waktu saya bekerja ya, sehingga saya hanya memanfaatkan waktu kosong, waktu senggang, dan saya berjalan. Saya sekarang alat pun hanya menggunakan HP untuk YouTube, membuat konten, dan GoPro ya. Hanya itu saja, tidak memakai aksesoris yang lain, tidak memakai mic ya, atau ada kru lain ya. Ada kru memang editing ya, tapi itu juga hanya sekali-sekali, dan itu ternyata membuat kita lama memproduksi. Oke, yang pada akhirnya video pertama yang saya upload ya setelah tahun 2011 yang pertama kali itu mulai saya serius adalah pada tanggal 22 Mei tahun 2016. Berarti 5 tahun setelah itu baru saya ngeh lagi, karena melihat ini ternyata banyak sekali para YouTuber sukses, banyak sekali ya. Dan itu saya merenung waktu itu, bagaimana caranya. Akhirnya saya semangat lagi waktu itu, dan biasa angat-angat tai ayam. Jadi bikin konten, upload, tapi itu hanya semangat 1, 2, 3 kali, lupa lagi, malas lagi, dan lain sebagainya. Itulah sahabat sekalian. Di samping juga saya masih kebingungan menentukan arah sebenarnya channel itu mau dibawa kemana. Apakah di dunia pendidikan, apakah di dunia kuliner, apakah di dunia hobi seperti mancing, apakah di dunia teknologi, dan lain sebagainya. Itu saya masih mencarikan idealnya kemana gitu kan. Itu habis waktu bertahun-tahun juga tuh sahabat sekalian. Kesalahan bertahun-tahun ya. Akhirnya pada tahun 2016 ya, tanggal 22 Mei saya upload pertama kali, itu adalah tentang konten mancing. Coba sahabat sekalian saya lihat ya. Itu judulnya Ghost Strike Simon Rip SMR ya, pada tanggal 24 Mei 2016. Bayangkan 5 tahun setelah itu.
Jadi di situ viewernya lumayan, ada 1.200. Nah, itu kesalahannya. Kesalahan yang kedua adalah saya tidak bisa mengedit video. Jadi setelah video di shoot, beberapa shoot gitu kan, kita bikin konten beberapa video, kita ngambil beberapa gambar, dan waktu itu karena saya tidak bisa menguasai bagaimana cara mengedit sebuah video, akhirnya saya dilimpahkan kepada editing. Saya bayar waktu itu. Dan ternyata sahabat sekalian, sahabat guys, saya butuh waktu 2 bulan menunggu. Bagaimana mungkin seorang YouTuber berhasil, ya, pemula itu kalau misalkan kita mengandalkan editing kepada orang lain dan kita harus berbayar dan waktu juga lama, itu saya yakin tidak akan tercapai. Kenapa? Karena waktu itu saya berharap ideal. Nah, itu kesalahan sehingga akhirnya saya malas lagi, dan pada akhirnya mulai tahun 2019 pas pandemi, disitulah saya mulai bergerak. Waktu ada di rumah dan mulai santai dan saya belajar. Bagaimana kelanjutannya? Mari kita simak. Ya, sahabat-sahabat sekalian, jadi itu yang pada akhirnya saya menyimpulkan, berarti jika ingin menjadi seorang YouTuber atau ingin sekali monetize, itu pertama kita harus serius dan nyantai. Gimana tuh bahasanya? Artinya serius adalah bahwa Anda harus punya semangat, bahwa Anda harus jadi YouTuber, Anda harus berhasil, Anda harus bisa monetize. Itu ya, Anda harus semangat gitu. Sehingga kuncinya adalah Anda jangan malu, Anda sekedar bikin video ya. Yang penting video jadi bagus, tidak melanggar etika bagaimana seorang YouTuber, lalu upload dengan syarat-syarat yang mungkin sahabat juga tahu ya. Waktunya berapa, durasinya jangan terlalu lama ya, minimal antara 8 sampai ya 12 menit lah kan gitu. Lalu kalau Anda punya kemampuan sedikit diedit, silahkan diedit. Yang penting Anda harus mengupload ya, minimal seminggu sekali atau dua hari sekali. Itu supaya viewer Anda memantau terus perkembangan channel Anda. Nah, itu yang Kang Kanda dulu tidak pernah lakukan ya. Nah jadi kejadiannya adalah tahun 2019 itu karena saya pertama tidak bisa menggunakan bagaimana cara mengediting video, karena itu kita masih menyuruh sehingga butuh waktu lama dan berbiaya. Yang kedua, saya akibat tidak bisa mengedit video, maka upload terhadap video itu, terhadap konten itu terlalu lama ya. Yang ketiga, saya masih bingung, saya harus mengarah kemana ini video ya, konten saya harus membawa kemana, sehingga itu menjadi perdebatan. Sehingga apa kesimpulannya? Oke lah, yang penting jalan saja. Apapun tentang konten saya tidak dipermasalahkan. Kenapa? Target saya hanya 2. Bagaimana saya bisa mendapatkan minimal 1000 subscriber. Yang kedua adalah bagaimana dalam setahun saya bisa mencapai viewer jam tayang itu 4.000 selama setahun. Bayangkan itu syaratnya, berat sekali. Kalau kita diukur 4.000 jam dalam setahun, berarti kalau dibikin menit itu sama dengan 240.000 menit ya. Kalau dibagi dalam sebulan atau sehari ya, itu sama dengan 660-an lah, atau 600 menit ya dalam sehari. 600 menit harus ditonton sahabat sekalian. Bagaimana video kita, berapa viewer ya, atau berapa orang yang harus menonton dalam durasi kita hanya 8 menit minimal. Nah, itu berat sahabat sekalian. Nah, jadi ceritanya adalah ketika pandemi, karena saya diam di rumah, akhirnya saya berpikir dan itu ada tuntutan. Tuntutannya adalah kebetulan istri saya seorang guru dituntut untuk membuat video ya, tentang bagaimana memberikan pelajaran dengan membuat video. Akhirnya saya dituntut karena waktu itu saya ketika men-shooting ya, istri saya sedang mengajar, saya berikan kepada ahli editing juga, lagi-lagi itu lama. Waktu itu akhirnya saya memutuskan untuk menggunakan salah satu aplikasi editing video. Sahabat banyak lah, ada KineMaster dan sebagainya, dan itu mulai saya belajar bagaimana cara men-shooting, bagaimana cara mengedit dan sebagainya, dan akhirnya alhamdulillah singkatnya saya bisa gitu. Nah, akhirnya di situ saya mulai berpikir, oke, kalau begitu saya harus segera gitu kan mengisi konten saya yang ada di channel YouTube itu. Dan mulai disitulah saya aktif, dan pada alhamdulillah pada tanggal 19 April 2022 ini masih kemarin ada ucapan selamat ya, congratulations, you have been approved to join to
YouTube Partner Program. Jadi baru masuk ke dalam program YouTube. Aduh, leganya sahabat guys. Itulah kebanggaan untuk channel untuk YouTuber pemula. Dan tepat pada tanggal 20 April itu saya mendapatkan apply tentang monetize ya. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk sahabat sekalian. Aduh, saya terharu sahabat sekalian, terima kasih banget. Ya Allah, semoga mudah-mudahan sahabat sekalian yang suka dengan konten saya, silahkan Anda berkomentar di channel YouTube Kang Kanda, berikan masukan buat kemajuan ke channel itu supaya terus berkembang. Dan mudah-mudahan ke depan saya akan fokus ke salah satu konten ya, apakah nanti ke hobi atau ke apa namanya, ke teknologi dan sebagainya. Yang penting sekarang saya sedang mencari jati diri dulu. Saya mau ngarah kemana, saya mau lari kemana, ya itu yang sekarang yang sedang saya arahkan. Kesimpulannya adalah hari ini konten YouTube Kang Kanda itu fokus kepada 3 ya. Yang pertama adalah tentang fishing ya, masak, cooking, dan yang ketiga adalah traveling ya, karena ini yang keseharian ya. Nah itu sahabat sekalian, jadi terima kasih kepada sahabat-sahabat sekalian atas dukungan terhadap channel YouTube Kang Kanda, sehingga alhamdulillah sudah mendapatkan monetize dari YouTube ya. Dan insya Allah kemarin saya dapat email juga, itu surat sudah dikirim tanggal 28 Agustus itu untuk mendapatkan pin AdSense. Itulah harapan terakhir. Luar biasa, aduh ya Allah, luar biasa. Mudah-mudahan saya doakan ya untuk sahabat sekalian yang YouTuber pemula yang masih tahapan mencapai monetize, jangan patah arah ya. Harus tetap semangat. Upload. Yang penting Anda tidak melanggar aturan, melanggar ketentuan. Apapun tentang informasi, baik itu tentang berita, tentang news ya, berita silakan, atau tentang hobi juga silakan, apapun terserah. Yang penting Anda kejar 1000 subscribe, 4000 jam tayang dalam 4000 jam ya, 4000 jam dalam setahun. Itu luar biasa. Oke. Itu saja pengalaman. Nanti saya akan memberikan kesimpulan untuk sahabat sekalian, poin-poin mana saja yang selama ini yang saya salah melakukan sehingga ini menjadi bahan untuk pengalaman sahabat sekalian. Berikutnya adalah ini kesimpulan ya, karena ini durasinya tidak terlalu lama. Nanti saya bikin lagi video berikutnya ya. Jadi bagaimana sehingga saya bisa betul-betul dimonetize. Pertama yang harus Anda lakukan adalah, pertama Anda harus mampu atau bisa menggunakan salah satu editing video ya. Banyak di situ pilihannya ya. Saya kebetulan hari ini menggunakan KineMaster ya, yang berbayar. Lalu yang kedua, Anda jangan malu bertanya kepada ahli atau yang sudah mengalami pengalaman di bidang YouTuber ya, di bidang YouTube, di bidang YouTube, kepada seorang YouTuber. Nah, Anda sering bertanya, komunikasi bagaimana cara mendapatkan monetize ya. Yang ketiga, Anda jangan menyembunyikan jumlah subscribe. Itu saya melihatnya nggak gentle ya. Terbuka saja, karena kadang-kadang saya sendiri ketika melihat YouTuber ya atau channel, ketika disembunyikan jumlah subscribe-nya, saya malas menonton. Yang keempat, Anda harus menonton juga ya. Yang keempat, Anda harus masuk komunitas YouTube ya. YouTuber itu banyak komunitasnya, baik itu dilakukan oleh personal ya, ataupun juga ada komunitas di YouTube juga. Anda harus aktif di situ. Ada komunikasi, bertanya terus, saling subscribe ya, saling menonton dan sebagainya, saling berkomentar. Nanti itu harapannya adalah jadi subscriber di Anda itu adalah memang orang-orang yang loyal ya, yang loyal, yang betul-betul memang butuh tentang informasi kita gitu kan. Nah itu yang harus Anda lakukan. Berikutnya sudah barang tentu ya, ini juga yang belum saya lakukan adalah tentang perangkat ya, aksesoris yang lainnya, perangkat dari mulai kamera ya, lalu juga mic ya, lalu juga peralatan lainnya yang mendukung terhadap kelancaran untuk membuat konten ya, video. Nah, ada hal yang penting juga harus Anda lakukan adalah, pertama, ini Anda bisa melihat di channel YouTube Kang Kanda ya. Untuk mencapai 4000 jam sekali ini waktu yang sangat sulit ya, karena apalagi kalau subscriber masih sedikit. Jadi pertama, ini kebetulan saya tertolongnya adalah ada 5 konten yang selama ini menjadi mendongkrak subscribe dan jam tayang. Yaitu adalah waktu saya mengangkat masalah jalan tol Cisumdawu, Sumedang ya. Jadi ketika saya membuat konten itu ternyata penontonnya sampai 44.000. Luar biasa sama sekali. Dan itu subscribe-nya langsung naik. Jam tayangnya juga luar biasa. Dan saya lihat itu rata-rata mereka menontonnya sekitar 3,8 menit. Artinya itu kan lumayan luar biasa. Itu tangtol saya dibikin 4 part ya, 4 part. Dan itu rata-rata pertama 44.000 ya. Lalu ada yang, maaf kalau saya salah, saya lupa lagi, ada yang 15.000 ya. Ada yang 11.000,
lalu ada yang 8.000. Nah itu yang pada akhirnya itu luar biasa. Dan terakhir saya kemarin ketika di Bali itu ada momen di mana para anak-anak Vespa sedang berkumpul dan saya juga shoot juga di situ. Dari situ viewernya juga sampai 16.000. Dan disitulah saya mendongkrak. Dan jadi Anda harus membuat momen di mana ketika ada isu-isu yang di mana bisa mendongkrak jumlah subscribe dan viewer itu saya ambil ya. Itu sementara Anda untuk meningkatkan itu ya. Nah, baru berikutnya Anda kalau sudah mendapatkan monetize, Anda nanti silakan Anda tinggal fokus kepada salah satu konten yang ingin Anda capai ya. Itu saja barangkali. Jadi terima kasih kepada sahabat sekalian yang telah subscribe channel Kakanda, yang sudah menonton. Sekali lagi saya mohon masukan di sahabat sekalian atas dukungannya. Dan untuk para teman-teman yang masih YouTuber pemula, jangan patah semangat ya. Poin-poin yang tadi tolong itu kesalahan-kesalahan itu jangan diikuti, itu menjadi koreksi untuk sahabat sekalian sehingga Anda bisa melakukannya dengan baik dan benar. Oke, itu saja, terima kasih. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan, karena ini merupakan kebahagiaan bagi saya sendiri dan juga ini benar-benar bisa menjadi penyemangat sahabat sekalian bahwa jika Anda terus-menerus melakukannya, dan insya Allah target untuk dimonetize itu akan tercapai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses ya, jangan patah semangat, pokoknya mantap. Nanti ada video lanjutannya. Demikian testimoni dari Kang Kanda. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi sahabat sekalian. Satu lagi yang perlu saya ingatkan kepada sahabat sekalian, lupa tadi terlewatkan. Jangan sekali-kali Anda membuat yang aneh-aneh ya tentang YouTube ya, tentang untuk pendapatan like dan subscribe ini ya, atau misalkan jam tayang, yaitu dengan cara membeli ya, atau dengan cara ya istilahnya ada spam dan sebagainya. Nggak boleh lah ya. Jadi kita mengalir aja apa adanya, dan insya Allah Anda akan mendapatkan viewer yang betul-betul mendukung dan support terhadap konten Anda ya, terhadap channel Anda, dan insya Allah itu akan berkembang. Saya berdoa buat sahabat sekalian, semoga Anda bisa segera mendapatkan monetize seperti saya. Saya bahagia sahabat sekalian, dan terima kasih luar biasa. Oke, gitu saja, terima kasih, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap, semangat ya sahabat sekalian, semangat ya, semangat. Yang penting Anda upload minimal 2 kali dalam seminggu. Mantap.